Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari pekerjaan kami, yaitu tugas besar mata kuliah APPL, yang mana beranggotakan saya sendiri, Muhammad Rijal Mutamam, dengan NIM 1073. Juga ada Risma Andini Oktatiani dengan NIM akhir 1077, ada Sri Akmaliatul Maulani dengan NIM 1092, dan Salsabila Karyana Putri dengan NIM 1102. Jadi untuk judulnya sendiri adalah destinasi wisata. Dan berikut adalah daftar presentasinya. Yang pertama ada use case diagram, yang kedua ada activity diagram, yang ketiga ada class diagram, yang keempat ada sequence diagram, yang kelima ada state diagram, yang keenam ada deployment diagram, yang ketujuh ERD dan normalisasi, dan yang kedelapan ada user interface dan user experience atau UI UX. Baik, untuk yang pertama mungkin akan dijelaskan oleh saudari Sri Akmaliatul Maulani. Baik, berikut adalah use case diagram dari website destinasi wisata atau pemesanan wisata. Nah, deskripsi dari use case sendiri, use case diagram adalah diagram yang dibuat untuk mengetahui ruang lingkup dan fungsi daripada perangkat lunak yang akan dibangun. Nah, pada pembuatan diagram ini yang ditekankan adalah fungsi perangkat lunaknya terhadap kebutuhan dari pengguna atau aktor. Pada use case diagram ini terdapat beberapa simbol. Yang pertama itu ada aktor. Aktor mempresentasikan seseorang atau sesuatu seperti perangkat, sistem lain yang berinteraksi dengan sistem. Nah, sebuah aktor mungkin hanya memberikan informasi inputan pada sistem, hanya menerima informasi dari sistem, atau keduanya menerima dan memberi informasi pada sistem. Kemudian ada use case. Use case adalah gambaran fungsionalitas dari suatu sistem, sehingga pengguna sistem paham dan mengerti mengenai kegunaan sistem yang akan dibangun. Use case diagram adalah penggambaran sistem dari sudut pandang pengguna sistem tersebut atau user, sehingga pembuatan use case lebih dititik beratkan pada fungsionalitas yang ada pada sistem, bukan berdasarkan alur atau urutan kejadian. Kemudian ada simbol asosiasi, hubungan antara aktor dengan use case. Kemudian ada simbol include, yaitu hubungan antara use case dengan use case. Include menyatakan bahwa sebelum fungsi tersebut dilakukan, harus mengerjakan fungsi lain terlebih dahulu. Pada sistem destinasi wisata atau pemesanan wisata ini, untuk aktor terdiri dari customer atau sebagai user, kemudian ada admin, ada agen, dan manajer. Yang mana customer itu dapat login, dapat logout, kemudian dapat melihat jenis wisata, lihat wisata, input data pemesanan, dan pembayaran. Kemudian admin juga dapat login, kemudian mengelola data wisata, mengelola pemesanan, mengelola data customer atau user. Kemudian agen juga dapat login dengan melihat jadwal wisata, konfirmasi pemesanan, konfirmasi pembatalan. Kemudian ada manajer yang membuat laporan.
Sekian untuk use case. Baik, selanjutnya ada diagram activity. Diagram activity merupakan jenis diagram dalam WML yang digunakan untuk menggambarkan aspek dinamis dari sebuah sistem. Jadi untuk yang pertama ada alur untuk login. Ketika user login, melakukan validasi atau submit pada sistem, jika benar lanjut ke masuk ke dalam aplikasi tersebut. Jika tidak, berarti akan kembali lagi ke login. Untuk selanjutnya ada informasi wisata. Yang pertama, wisatawan bisa memilih menu info wisata, melihat, lalu sistem akan menampilkan pilihan jenis wisata. Di sana juga wisatawan bisa memilih apa yang ditampilkan oleh sistem. Boleh next. Next. Oh, yang kedua ada wisatawan, mulai dari wisatawan membuka aplikasi, terus lanjut ke tampil daftar menu aplikasi yang akan ditampilkan di aplikasinya. Setelah itu wisatawan dapat memilih dan menekan menu wisata, lalu aplikasi akan menampilkan daftar wisata. Wisatawan bisa memilih wisata yang ditampilkan oleh aplikasi. Terus wisatawan juga dapat memilih menu pencarian wisata dan sistem akan menampilkan menu pencarian wisata. Wisatawan menginput keyword yang ingin dicari, terus menekan tombol cari dan sistem pun akan menampilkan hasil pencarian. Ini untuk normalisasinya. Bisa next aja. Ini untuk normalisasi sendiri ada seperti yang tadi, ada customer, ada agen, admin, manager, jenis wisata, pembayaran, pemesanan wisata. Mungkin akan dijelaskan oleh Saudari Sasa. Silakan. Yang ketiga ada class diagram. Pada class diagram terdapat sebuah kelas yang merupakan kumpulan dari objek yang memiliki karakteristik yang sama seperti atribut dan juga metodenya. Di sini terdapat customer dengan atribut nama customer, email, alamat, nomor HP, dan metodenya yaitu lihat jenis wisata, lihat wisata, input data pemesanan, dan pembayaran. Lalu berelasi dengan agen yang dimana banyak customer terhubung dengan satu agen. Agen sendiri terdiri dari atribut dengan ID agen, lalu area, dan metodenya adalah lihat jenis wisata, konfirmasi pemesanan, dan konfirmasi pembatalan. Agen sendiri terhubung dengan manajer yang dimana beberapa agen berhubungan dengan satu manajer dengan atribut ID manager dan jabatan. Lalu metodenya adalah membuat laporan yang mengembalikan list dari nilai laporan. Selanjutnya, customer beberapa customer
terhubung dengan beberapa wisata dengan atribut ID wisata, nama wisata, lokasi, dan harga dengan metode get details dan update wisata. Lalu satu wisata terhubung dengan beberapa pemesanan dengan atribut ID pemesanan, ID wisata, ID customer, tanggal, dan status. Lalu atributnya adalah konfirmasi dengan mengembalikan nilai void, lalu satu pemesanan terhubung dengan satu pembayaran dengan atribut ID pembayaran, lalu ID pemesanan, tanggal, dan jumlah dengan metode proses pembayaran yang bertipe boolean. Lalu satu jenis wisata terhubung dengan beberapa wisata dengan atribut ID jenis wisata, nama jenis wisata, deskripsi jenis wisata, dan metode get details jenis wisata dan update jenis wisata. Selanjutnya akan dibaca. Yang keempat ini ada sequence diagram, di mana sequence diagram itu adalah diagram yang menggambarkan fungsi dari sistem, namun dilihat dari level yang berbeda. Jadi, kalau use case itu, yaitu diagram yang menjelaskan fungsi dari perangkat lunak yang telah dibuat. Nah, kalau sequence ini akan menjelaskan fungsi itu dari hierarki di bawahnya. Karena alasan inilah satu use case harus digambarkan dengan tepat fungsi detailnya oleh satu diagram sequence. Simbol-simbol di sequence diagram yaitu ada aktor, ada objek, ada garis hidup objek, ada objek yang aktif berinteraksi, ada pesan, ada create, ada masukan dan keluaran, dan terakhir ada destroy. Di sini kita ada sequence diagram yang tentang login, di mana aktor membuka forum ke login dan mengisi forum. Kemudian memverifikasi kalau misalkan benar di login tampilkan pesan berhasil. Kalau misalkan salah, si loginnya bakal langsung memunculkan tampilan pesan kesalahannya kepada aktor. Next. Yang kedua di sini adalah mengelola data wisata, di mana aktor mengisi form, kemudian menambahkan data wisata, kemudian menambahkan data wisata ke data wisata. Ketika sudah menambahkan, data wisata telah disimpan, kemudian ada pesan konfirmasi ke aktor. Next. Di sini ada lihat jenis wisata, di mana aktor memilih wisata ke form objek wisata, kemudian menampilkan peta ke si aktornya, dan ketika habis itu, si form wisatanya melihat peta ke form peta, dan kemudian form peta menampilkan peta ditampilkan ke aktor. Di sini ada lihat wisata, di mana aktor memilih wisata ke form wisata. Form wisata mengeluarkan wisata ditampilkan. Dan form wisata akan melihat peta, dan peta akan ditampilkan ke aktor. Di sini ada konfirmasi pemesanan, di mana aktor melihat pesanan ke form pesanan. Pemesanan akan melihat pesanan ke sistem. Sistem akan menampilkan ke aktor, yaitu pesanan ditampilkan. Input data pembayaran, di sini ada aktor memilih menu pemesanan ke menu, kemudian menu mengisi halaman pemesanan tiket ke form pemesanan, kemudian form pemesanan menampilkan pembayaran ke form pembayaran, dan bakal mengupload
si aktornya bakal mengupload ke bukti pembayaran, kemudian verifikasi pembayarannya ke aktor. Ini akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya yaitu mengenai step diagram. Step diagram digunakan untuk menyatakan kondisi atau status sebuah objek, suatu sistem. Diagram interaksi dan diagram status saling melengkapi tentang perilaku dinamis sebuah sistem. Diagram interaksi menunjukkan pesan-pesan yang dilewatkan di antara objek-objek di dalam sistem selama periode waktu yang singkat. Nah, diagram state adalah diagram yang digunakan untuk melihat state atau kondisi dari komponen penyusun perangkat lunak. Untuk objek dihasilkan dari suatu kelas, maka akan memiliki state atau kondisi yang sama. Perubahan kondisi biasanya terjadi karena adanya suatu event. Pada state diagram terdapat beberapa simbol, yaitu yang pertama simbol state dengan nilai atribut dan nilai link pada suatu waktu tertentu yang dimiliki oleh suatu objek. Kemudian ada inisial pseudostate, yaitu bagaimana objek dibentuk atau diawali. Kemudian ada final state, bagaimana objek dibentuk dan dihancurkan. Kemudian ada transition, yaitu suatu kejadian yang memicu sebuah state objek dengan cara memperbarui satu atau lebih nilai atributnya. Pada sistem atau website destinasi wisata pemesanan wisata ini, yang pertama ada state diagram mengenai login, diawali dengan halaman indeks yaitu memilih menu form login, kemudian di halaman login menginput username dan password, kemudian diverifikasi datanya, data username dan password. Apabila data username dan password tidak valid, maka gagal login dan menampilkan pesan username dan password tidak valid. Apabila proses data verifikasi data user dan passwordnya valid, maka langsung ke halaman utama, yaitu menampilkan fitur-fitur halaman utama. Next. Nah, berikutnya ada state diagram setelah login, di mana halaman utama menampilkan fitur jenis wisata. Kemudian halaman jenis wisata terdapat beberapa pilihan mengenai wisata. Selanjutnya yaitu memverifikasi data. Apabila data tidak valid, maka gagal memilih wisata. Kemudian menampilkan pesan data tidak valid. Apabila verifikasi data valid, maka langsung ke bagian pembayaran. Nah, pada bagian pembayaran yaitu melakukan pembayaran dengan transfer atau kredit atau e-wallet. Apabila pembayaran tidak valid, maka kembali pada gagal memilih wisata dan menampilkan pesan tidak valid atau pembayaran tidak valid. Apabila verifikasi data berhasil, pembayaran berhasil, maka akan mendapatkan bukti pembayaran. Setelah bukti pembayaran didapatkan, langsung menampilkan kode booking dan step telah berakhir. Next. Selanjutnya yaitu mengenai deployment diagram. Ada deployment diagram ini. Diagram deployment digunakan untuk menggambarkan instalasi sistem informasi.
Nah, diagram deployment menunjukkan tata letak sebuah sistem secara fisik, menampakkan bagian-bagian software yang digunakan yang berjalan pada bagian-bagian hardware yang digunakan untuk mengimplementasikan sebuah sistem dan keterhubungan antara komponen-komponen hardware tersebut. Diagram deployment menunjukkan tata letak sebuah sistem secara fisik. Pada bagian sistem destinasi wisata atau pemesanan wisata ini, terdapat client server yang mana halamannya yaitu web server XMPP. Kemudian untuk database-nya, database server menggunakan MySQL. Sekian dari state diagram dan deployment diagram. Baik, selanjutnya dilanjutkan dengan ERD. Jadi ERD sendiri adalah suatu diagram yang digunakan untuk merancang suatu basis data. Yang pertama di sini ada entitas agen, ada customer, ada wisata, transaksi, dan admin yang mana semuanya akan berhubungan. Jadi agen sendiri memiliki atribut ID agen dan area. Untuk agen akan menawarkan kepada customer. Di dalam atribut customer sendiri ada nama customer, email, alamat, nomor HP, dan ID customer. Lalu customer memilih wisata, yang mana di dalam wisata sendiri memiliki atribut ID wisata, nama wisata, lokasi, dan harga. Lalu setelah memilih wisata, customer melakukan transaksi. Transaksi sendiri memiliki atribut ID transaksi, ID wisata, ID customer, dan jadwal. Setelah melakukan transaksi, transaksi tersebut akan dikelola oleh admin. Dalam admin sendiri memiliki atribut ID admin dan departemen. Next. Baik, ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini adalah UI UX, di mana UI singkatan dari user interface, yaitu bentuk tampilan grafik komputer yang berhubungan langsung dengan pengguna, yaitu user. User interface berfungsi sebagai penghubung antara user dengan software, sehingga user dapat mengetahui apa yang terjadi mengenai apa yang terjadi pada software yang sedang digunakan. Dan UX, di mana singkatan dari user experience, yaitu keseluruhan pengalaman yang kepuasan yang dirasakan pengguna saat berinteraksi dengan produk atau layanan. UX mencakup semua aspek interaksi panggung pengguna, termasuk kemudahan penggunaan, kegunaan, efisien, dan kenyamanan yang dirasakan. Di sini ada form registrasi, di mana form registrasi ini memasukkan first name dan last name dan username, email, kemudian laki-laki atau perempuan, jenis kelamin, dan kita memasukkan password dan konfirmasi password. Ketika sudah registrasi, kita masuk ke halaman login, di mana login ini akan menampilkan username dan password. Dan ketika kita udah login, next. Dan ketika kita udah login, di sini kita muncul menu yaitu jenis wisata. Dan ketika udah ini, kita next. Di sini kita wisatanya misalkan Observation Bosca dan Museum Palagan Bojong Kukusan misalkan.
Ketika kita sudah masuk, di situ melihat harga di mana ada masing-masing harganya. Ketika sudah masuk ke itu, next. Di sini ada kolom pemesanan di mana di sini kita menampilkan peta dan alamatnya, kemudian harga yang telah dibuat. Kalau kita pesan-pesan, kita pesan, klik pesan, next. Next. Baik, untuk penjelasan selanjutnya mengenai halaman create account, yaitu tampilan account memungkinkan pengguna baru untuk membuat akun dengan mengisi informasi yang dipesan seperti nama, username, email, dan password, dan password. Selanjutnya, apabila sudah mempunyai akun, maka ke halaman login. Apabila di halaman login, yaitu memungkinkan pengguna yang sudah terdaftar untuk masuk ke sistem dengan memasukkan username dan password. Kemudian, jika pengguna melupakan password, maka tampilan forward ke password, yaitu pengguna lupa kata sandi untuk memulihkan akses ke akun. Selanjutnya yaitu tampilan home. Nah, tampilan home ini menampilkan informasi seperti jenis wisata dengan menampilkan beberapa wisata-wisata yang direkomendasikan. Pada bagian ini, pengguna juga dapat mencari wisata yang diinginkan. Kemudian, di halaman wisata, menampilkan deskripsi wisata, alamat, maps, harga tiket, dan dapat langsung memesan tiket. Kemudian di halaman pesanan, yaitu menampilkan beberapa data yang harus diisi oleh customer atau user, seperti nama, jumlah tiket yang akan dibeli, dan melakukan pembayaran. Pada bagian pembayaran menampilkan voucher atau diskon, kemudian terdapat beberapa pilihan metode pembayaran seperti kredit, transfer, e-wallet, dan bayar di tempat. Setelah pembayaran berhasil, menampilkan bukti pembayaran disertai dengan kode booking. Untuk lebih jelasnya mengenai sistem destinasi wisata atau pemesanan wisata ini, terdapat dokumen SRS dan SDD yang telah dibuat oleh kelompok 2. Sekian, kembali ke moderator. Baik, mungkin itu saja dari kelompok 2. Atas kekurangannya mohon dimaafkan. Sekian dari kami dan rekan-rekan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.